Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dengan Ibu Ngatmi Mustafa dari Ungaran, Jawa Tengah. Seperti biasa, Ibu memberikan pelajaran tentang prakarya, yaitu aspek pengolahan. Pada kali ini, Ibu memberikan materi pengolahan bahan pangan setengah jadi menjadi pangan jadi atau siap saji. Anak-anakku, kamu bisa melihat contoh makanan dari bahan setengah jadi menjadi makanan siap saji. Yang pertama, klepon, donat kentang, tiwul ayu, cimol atau cilot. Ada juga gatot dari ketela pohon atau ubi singkong. Ada nasi jagung yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih. Ada juga kue satru dari tepung kacang hijau. Anak-anakku, sebelum kalian mempelajari lebih lanjut, kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang mana yang harus kalian ketahui, yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian dan pengemasan pangan setengah jadi dari bahan serealia, kacang-kacangan, dan umbi yang ada di wilayah setempat menjadi produk pangan jadi ataupun siap dikonsumsi. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Membuat olahan atau hasil olahan dari bahan setengah jadi dari tepung beras, tepung singkong, dan tepung kentang. Yang kedua, mengevaluasi dan melaporkan proses dan hasil pengolahan. Sebagian besar bahan makanan pokok yang ada di dunia ini merupakan hasil tanaman yang banyak berpati, meliputi padi-padian, umbi-umbian, dan beberapa jenis buah. Jenis-jenis tanaman tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua bagian atau dua kategori, yaitu serealia dan umbi-umbian. Pengolahan pangan setengah jadi menjadi pangan jadi atau siap dikonsumsi. Contohnya, klepon. Klepon terbuat dari tepung ketan. Yang mana cara membuatnya yaitu campur tepung ketan dan air hangat yang sudah dicampur pasta pandan. Aduk rata atau diuli ringan dengan tangan. Hentikan penuangan air jika adonan sudah terasa tidak keras atau bisa dipulung atau diuli. Yang kedua, ambil sedikit adonan, bulatkan lalu lubangi dan tengahnya diberi gula merah, kemudian dibulatkan lagi. Selanjutnya, rebus air yang sampai mendidih. Jika sudah mengapung, yang tadi bulatan dimasukkan tadi sudah mengapung kira-kira 3 menit agar bagian dalamnya benar-benar matang, baru diangkat. Ya, diguling-gulingkan di kelapa parut atau yang kelapa parut tadi sudah dikukus. Ya, kemudian siap untuk disajikan. Jadi toppingnya kelapa parut. Contoh yang kedua yaitu tiwul ayu. Ya, caranya nih tiwul ayu. Tiwul ayu ini terbuat dari gaplek yang sudah dibuat tepung. Siapkan bahan, cuci gaplek tersebut, ya, gaplek yang sudah dikeringkan, dicuci, tiriskan sambil kita rebus air di panci, ya.
Setelah itu air dalam panci tadi ya, setelah mendidih, tepung gaplek tadi dikukus bersama kelapa parut yang sudah dicampur. Tambah gula merah yang sudah disisir. Nah, kemudian ditunggu sampai matang. Kita menyiapkan kelapa parut untuk taburan atau untuk toppingnya. Juga bisa tambah garam, bisa tambah juga gula agar lebih manis. Setelah diangkat dari kukusan ya, atau dandang, kita siapkan cetakan tiwul ayu, yang mana tiwul ayu tadi sudah diangkat, dicetak supaya kelihatan manis. Cetakan bisa bermacam-macam bentuknya sesuai dengan selera kita. Contoh yang ketiga yaitu donat kentang. Donat kentang ini dibuat ya, ini biasanya bergelembung-gelembung ya, disiapkan wadah ya supaya menjadi gelembungnya besar atau mengembangnya besar nih ya. Tepung yang dicampur dengan tepung kentang tadi, campur sedikit tepung terigu, gula, kemudian susu. Ada juga yang senang diberi vermipan walau itu sedikit. Tambahkan telur, diuli sampai kalis. Kemudian tambahkan mentega. Diuli lagi sampai kalis atau elastik. Kemudian dibuat bulatan-bulatan, ditaruh dalam tempat mangkok juga bisa atau baskom plastik juga bisa. Ya, yang besar ditaruh di situ keadaan bulat besar nih ya. Kemudian ditutup ya, nanti akan mengembang. Nah, dari adonan yang mengembang tadi ya, sudah mengembang ya, diambil sedikit-sedikit, dibuat bulatan-bulatan yang tengahnya dilubangi seperti yang kalian lihat di layar nih ya. Tengahnya pasti berlubang atau bisa jadi tidak berlubang sesuai dengan selera. Kemudian ditutup lagi setelah dibulat-bulat. Ditutup lagi ya, agak lama sedikit sampai mengembang lagi. Baru tahap berikutnya panaskan minyak ya. Panas minyak sampai mendidih, bulatan tadi digoreng sampai matang. Terus selanjutnya angkat taruh, biarkan dengan beri topping sesuai dengan selera yang disajikan. Yang keempat yaitu cimol atau cilot. Cimol atau cilot merupakan campuran tapioka dan terigu. Fungsi terigu untuk mengeraskan cimol saat dingin sehingga tidak akan lembek meskipun sudah dingin. Jadi kasih sedikit saja terigunya sesuai dengan takaran ya. Kemudian tambahkan lada, garam atau roiko, gula putih ya, 1 sendok saja, campur. Nah, didihkan air panas lalu tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan. Fungsi bawang putih untuk pemekar alami, jadi jangan pakai baking soda. Selanjutnya masukkan air ke dalam adonan sedikit. Nah, siram air panas, tepung secara merata. Kemudian siapkan minyak, bulat-bulat, masukkan ke minyak satu persatu. Cimol bisa selesai matang. Kalau gagal, lembek berarti kebanyakan terigu atau minyak terlalu banyak. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi pada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.